Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Saya mau tes suara saya terlebih dahulu, gimana Bro Adi bisa bantu? Bagus Pak Roy, bagus. Oke, Puji Bapak kita Yahweh. akan masuk di dalam doa untuk membuka ruang tanya jawab. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kami mohonkan pimpinan Ruah Yahweh Elohim dimanapun kami berada, menyertai memimpin di dalam ruang tanya jawab ini dan menjadi berkat yang luar biasa untuk kemuliaan Bapak Yahweh dinyatakan. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, haleluya. Saya akan menambahkan sedikit mengenai materi yang kita bahas tadi, ya, bahwa memang masih terbuka pola pemikiran siapakah dua saksi ini. Akan tetapi, jika saudara ingin tahu lebih detail, jika ada ya yang ingin tahu lebih detail, ya, nah, saudara juga bisa mengikuti ministry mereka yang lamanya 1260 hari, ya. Jadi itu tergantung saudara. Kalau saudara ingin, jadi pas dia muncul, saudara ikutin saja. Mungkin saudara bisa tanya baik-baik supaya tidak disembur api dari mulutnya kedua saksi ini. Ya, welcome, silakan saja. Siapa yang mau? Kira-kira ada yang mau? Mungkin ini Pak, saya mau ketemu saksi ini tapi disamain. Jadi kalau kepingin tahu lebih detail siapakah mereka, ya, kepingin berjabat tangan atau selfie, ya nggak ada salahnya, ya, silakan ke Yerusalem karena rata-rata mereka ada di sana, ya. Kepingin tahu ini pengajarannya Pak Roy ini yang benar yang mana, apakah itu adalah hanya spiritnya saja, pengurapannya saja, atau memang benar-benar Musa dan Elia, ya. Tapi saya harapkan saudara tanya dengan baik-baik. Kalau enggak, nanti disembur api, bubar ceritanya, ya kan repot ceritanya, rugi besar, ya, rugi uang tiket, rugi uang hotel, ya kan, jauh-jauh ke sana, tiba-tiba kok disembur sama api, kan jadi barbecue nih ceritanya, ya kan. Nah, jadi siapa yang rindu welcome, masih terbuka kok, apa-apa, ya. Jadi dalam hal ini silakan saja, ya, kalau pas mereka lagi muncul terus ada tour, ya, yang mengatakan siapa yang mau selfie dengan dua saksi. Nah, itu silakan. Kalau saudara punya uang, ya, silakan ke sana, ya. Jadi saya mau rapture aja, Pak. Nah, jadi dalam ini memang masih terbuka kontroversi, ya, antara siapakah dua saksi ini. Apakah betul-betul Moshe dan Elia ataukah yang hanya pengurapannya saja. Ya, begitu, ya. Karena itu saya lebih baik milih yang kedua sehingga saya ikut rapture saja. Itu buat saya, gitu, ya. Tapi terserah, nggak apa-apa untuk teman-teman, ya. Kan saya nggak bisa maksa, kan. Saya harus paksa saudara. Ini harus Henok, kan nggak mungkin, ya kan, ya gitu. Ya, puji Bapak Yahweh. Itu saja. Berarti kalau pengurapannya aja Pak, berarti memang manusianya itu, orangnya itu adalah orang Yahudi ya Pak? Orang Yahudi. Udah pasti lah. Orang Yahudi, nggak mungkin bukan orang Yahudi, nggak mungkin, apalagi siapa itu namanya orang Indonesia pasti nggak masuk itu, kan. Jangan gitu Pak. Gimana? Atau mau pakai sistem kong kali kong? Asal Bapak senang gitu. Asal Bapak senang, begitu, ya. Jadi kita daftarkan gitu, kira-kira kandidatnya boleh dari orang Indonesia, begitu. Kan yang punya privilege itu kan Bapak Yahweh, Pak. Ya, yang martabak bintang Pak, karena kan itu lagi diperebutkan itu kan, mereka menganggap bahwa itu adalah tanah suci mereka, siapa tahu dari mereka sana, begitu ya Pak. Ya, itu kan hanya siapa tahu, ya. Jadi kita harus lihat, ya, mengenai siapa tempe, ya, siapa telur, ya, bukan cuma siapa tahu. Ya, puji Bapak Yahweh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya berikan Sister Trivena terlebih dahulu. Silakan, Sister. Nanti setelah itu Sister Gusti. Haleluya, shalom. Shalom. Luar biasa. Sangat menegangkan hati. Haleluya. Sangat penting karena menambahkan perbendaharaan kita, ya,
perbendaharaan kita semakin hari ditambahkan sehingga semakin mengerti dan semakin dibawa kepada seluruh kebenaran Elohim. Ya, Amin. kalau tadi saya sih mau seperti Pak Yosef katakan kemarin, Mungkin yang teman-teman lain bisa mute ya, sehingga bisa didengar ya signalnya ini. Silakan, sorry. Ya, dengan Ya, tolong yang lain di mute terlebih dahulu, karena signalnya tempatnya Sister Trivena suka-suka ya. Silakan Sister. ya baik. Saya lebih memilih untuk memiliki pikiran yang sehat seperti Pak Yosef katakan kemarin. Jadi saya suka rapper. Saya tidak mau komikong, saya tidak mau hal-hal yang lain. Saya hanya mempersiapkan diri seperti yang dia ajarkan. Jadi saya memiliki pikiran yang sehat saja supaya dipandang layak oleh Bapak Yahweh. Baik, kenapa saya minta izin lebih dulu? Karena habis ini saya minta izin karena ada perjalanan. Yang saya mau tanyakan bahwa selama saya dipercayakan menggembalakan jemaat, ya tentang tubuh dan darah Yesua, yaitu tentang perjamuan, itu memang saya lakukan sebulan sekali ya. Tetapi saya bersyukur ya, bukan hanya hari ini tapi beberapa hari yang saya kembali diingatkan dan disadarkan, yaitu mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari bahwa kita makan itu bukan hanya sehari 3 kali saja, belum snacknya ya, belum yang lain-lain, jadi bisa 5-6 kali. Ya, itu menjadi kekuatan untuk tubuh kita. Demikian juga minum. Ya, tidak selalu hanya air putih, juga ada yang warna coklat lah, ada yang warna merah lah, begitu ya. Dan saya tersadar di situ, dan puji Bapak Yahweh hari ini diteguhkan kembali bahwa makanan itu harus kita makan sehari-hari ya, karena itu menguatkan tubuh kita selayaknya tubuh jasmani kita. Ya lain kalau kita puasa ya, kalau kita puasa mau 3 hari, mau 7 hari itu beda. Tapi kalau untuk konsumsi itu memang seharusnya, dan seharusnya itu memang sehari-hari, termasuk secara rohani. Dan puji Bapak Yahweh memang untuk tubuh dan darah Yesus waktu itu saya melakukan sebulan sekali. Tetapi untuk daftar Elohim, saya sangat bersyukur bahwa Yahweh Elohim membawa sampai detik ini ya selalu erat dengan dia, karena itu tadi dikatakan merupakan energi ya buat kita, kesukaan untuk kita merenungkan, membaca dan merenungkan Torah Yahweh. Ya puji Bapak Yahweh. Dan yang menjadi pertanyaan untuk saya pada saat ini, karena dikatakan sehari-hari dalam situasi dan kondisi kita tentu berbeda, dan tidak semuanya itu memiliki roti yang seperti kita biasa buat perjamuan dan anggurnya. Apakah makanan yang kita punyai dan minuman ya tentu saja yang kosher, tentu saja bukan minuman yang memabukkan begitu, bukan hal-hal yang tidak berkenan begitu, artinya makanan sehari-hari lah dengan minuman. Apakah itu bisa kita doakan menjadi tubuh dan darah Yesua sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita, karena mungkin kondisi kita berbeda-beda dan tidak mungkin memiliki uang untuk membeli roti yang seperti kita adakan perjamuan. Jadi pertanyaan saya, apakah mengenai perjamuan ini makanan kita sehari-hari mungkin seperti nasi, air putih begitu ya, apakah waktu kita doakan, karena secara alam supranatural itu pastinya juga tadi Pak Roy sudah menjelaskan ya, bila itu sudah didoakan itu menjadi tubuh dan darah Yesus, apakah itu bisa seperti itu Pak Roy? Dan pertanyaan saya seperti itu, apakah makanan dan minuman sehari-hari kita bisa kita doakan menjadi tubuh dan darah Yesua di luar daripada ya tentu bukan makanan yang tidak berkenan. Dan saya kira ini pertanyaan saya kali ini, dan saya mohon izin untuk setelah ini mendengarkan jawaban saya keluar lebih dahulu karena akan ada perjalanan. Bapak Yahweh memberkati Pak Roy dan semua teman-teman. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Sister Trivena. Ya, haleluya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau dilihat dengan satu kondisi, ya, saya tidak bicara dengan terbuka seperti kondisinya normal dan kita bisa mendapatkan roti dan anggur.
Tapi di dalam satu posisi-posisi tertentu, di daerah-daerah tertentu mungkin saudara tidak bisa mendapatkan roti dan anggur. Dan itu didoakan bisa. Seperti itu. Ingat, tapi dengan kondisi. Ya, jadi ini tidak bisa dipergunakan untuk seenaknya sendiri dalam hal itu. Kalau kita bisa mengusahakan roti dan anggur, alangkah baiknya kita harus melakukannya. Begitu. Akan tetapi, saya tahu ada daerah-daerah yang mungkin saudara sedang dalam perjalanan kehabisan roti dan sebagainya, dan di situ tidak ada roti sama sekali. Bagaimana kalau di situ cuma ada ubi? Begitu. Bisa seperti itu. Ya, jadi gak usah diragukan, yang penting didoakan. Ya, dengan pengertian yang benar, saya percaya ada anugerah yang Bapak Yawi juga bisa mengerti, karena kondisinya memang tidak memungkinkan seperti itu. Ya, terima kasih untuk Sister Rivera. Ya. Itulah jawabannya. Ya. Dan dulu Bapak Yai berkati. Sama-sama, Bapak Yai berkati. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom, shalom. Ya, saya ke Ibu Sister Gusti, silahkan. Shalom, Pak Yosef dan teman-teman. Shalom. Berminggu-minggu nih kita mempelajari, udah berbulan ya, saya ikut Pak Yosef ini kurang lebih udah hampir setahun untuk mempelajari masa-masa dan kebenaran firman untuk zaman akhir. Tapi saya belum ketemu siapakah sebenarnya anti Hamasyah itu ya Pak Yosef. Dan dari mana? Apakah dari Yehudi sendiri atau dari orang lain atau dari iman yang berseberangan dengan kita? Agak penasaran Pak. Boleh apakah nanti Pak Roy akan kasih tema seperti itu atau saya ketinggalan kali ya sebelum sebelum Pak Roy kan banyak saya sudah ikutin sih, tetapi saya belum ketemu anti Hamasyah itu berasal dari mana, suku bangsa apa itu Pak. Ya, terima kasih Sister. Memang saya tidak bikin satu materi khusus mengenai itu, ya, karena banyak input kontroversi dan masukan-masukan, ya, yang ada yang mengatakan bahwa ada yang dari Arab, ada yang dari Israel, ya, ada yang dari Eropa karena Eropa bangkit. Tapi memang mohon maaf, Indonesia nggak masuk kategori, ya. Jadi jangan tersinggung karena tidak masuk di dalam kuota, ya. Siapakah yang menjadi anti Hamasyah? Tapi spiritnya ada di situ, begitu, ya. Jadi dalam hal ini, yang pertama, ada pemikiran, ya, dari mereka yang mengatakan bahwa anti Hamasyah itu adalah seseorang yang mampu membawa perdamaian dunia yang menyebabkan bait suci itu berdiri. Itu dia. Ya, ada pemikiran seperti itu. Pemikiran yang kedua adalah mereka berpikir harus dari Yahudi sendiri. Itu juga ada seperti itu. Ya. Nah, untuk saya, untuk menentukan pilihan siapakah yang itu, saya lebih condong kepada pilihan Rabi Saul. Bukan berarti saya katakan Rabi Saul itu anti Hamasyah, bukan loh ya. Saya nggak ngomong itu loh ya. Jadi saudara jangan potong, saudara tangkap, wah Pak Roy menganggap, Pak Yusuf Roy mengatakan bahwa Rabi Saul itu adalah anti Hamasyah. Tidak, yang saya maksud adalah Rabi Saul mengatakan ya bahwa si pembinasa keji itu baru muncul setelah yang menahan diangkat. Itu dia. Nah, siapakah yang menahan? Tidak lain adalah, siapa yang menahan anti Hamasyah? Ruah Yahweh Elohim. Ya, kita tahu Ruah Yahweh Elohim. Karena ada pemikiran yang menahan mereka adalah orang Kristen. Ada yang mereka pikir seperti itu. Ya, adalah manusia-manusia si Kristen itu yang menahan mereka. Ya, apakah benar? Seberapa bisa mereka menahan kekuatan grupnya si bajak laut ini, ya, untuk mengalahkan mereka? Nggak bisa, karena mereka kekuatan keuangannya luar biasa, resourcesnya gila-gilaan. Belum lagi nanti sudah ketemu dengan yang namanya otak buatan. Nggak bisa, ya. Yang jelas dikatakan oleh Rabi Saul yang di-remove atau diangkat itu adalah Ruah Yahweh Elohim yang tinggal juga di dalam, yang ehad, yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya.
Nah, begitu Ruah Yahweh Elohim selesai masa tugasnya, ingat ya, ini hanya masalah selesai masa tugas, dia harus naik kembali karena masa tugasnya selesai, maka saudara dan saya akan ikut juga diangkat bersama-sama. Jadi nggak pernah ketemu. Nah, begitulah, karena itu saya nggak pernah bikin materi. Siapakah anti Hamasiyah? Dari mana? Asalnya dari mana dan bagaimana bentuknya? Ya kan? Ya, mungkin kalau masih ada yang kepengen ketemu, ya monggo, silahkan, begitu. Ya, kalau mau kenalan selfie, begitu, ya kan. Tapi untuk saya, Pak John, Mau rapture aja Pak. ya Pak John cengar-cengir ini jebakan lah. Jebakan nih. Ya, jadi buat saya memilih apa yang dikatakan oleh Rabi Saul, yaitu ya bahwa si pembinasa keji itu akan dinyatakan setelah yang menahannya diangkat. Nah, itu dia. Kata kuncinya di sana. Karena itu saya nggak akan pernah bikin, oh inilah yang nanti bakal cikal bakalnya anti Hamasiyah. Begitu. Ya kalau saudara kepingin bikin materi ya welcome, silahkan gitu. Ya, puji Bapak ya. Terima kasih, Sister Gusti. Bisa dipahami ya? Ya, ya. Saya sih rapture aja Pak, nggak mau dari Samaim bisa lihat kan Pak? Iya, dari Samain kita bisa lihat. Iya, kita bisa lihat lengkap dari sana. Ya, haleluya. Silakan ada yang mau bertanya. Boleh? Oh iya, Sister Gusti. Ya, setelah itu nanti Bro Adi. Ada pertanyaan kedua, silakan. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Yosef tuh bicara tentang masalah apa yang dimaksud dalam jurang maut ya. Jurang Dan maut. jadi saya ini nggak pernah diganggu oleh kuasa-kuasa jahat ya Pak. Saya mengimani itu. Tetapi beberapa waktu yang lalu, setelah saya menonton ulang pengajaran Pak Yosef, suatu kali saya kan kalau bangun memang pagi karena mempersiapkan untuk anak-anak berangkat sekolah gitu. Itu karena Pak Yosef memberi contoh bahwa itu godaannya bisa aja mati lampu, bolak-balik cetak-cetek atau ada suara berjalan gitu ya. Tiba-tiba di dapur mati lampu Pak, bolak-balik. Kemudian pertama kan di rumah kami itunya stop kontaknya tuh berbeda-beda ya, untuk lantai berbeda, jadi semua berbeda. Sampai untuk dapur itunya juga berbeda. Pas pagi itu jam 4 ya saya bangun habis Shema Israel, terus saya baru ke dapur, terus saya lihat loh kok dapur saya mati ya, sampai ke gudang garasi semua itu kan sendiri itunya si kering. Terus saya ke ruang tamu, saya naikin lagi si keringnya, oh ternyata si keringnya turun. Kemudian saya balik pas di dapur, saya lagi persiapan, mati sampai 3 kali Pak. Terus lalu saya ingat kata-kata Pak Roy, kemungkinan itu adalah kuasa gelap ya. Terus saya langsung ngomong sendiri, Bapak Yahweh, kalau ini kuasa gelap, tolong sekali lagi saya pasang si kering. Kalau dia mati berarti memang saya harus mengusir dia. Dan saya bilang, setan, kamu ada di rumah ini, tolong kamu pergi sebelum saya menyuruh malaikat yang taat dan setia pada Bapak Yahweh untuk membawa kamu ke jurang maut. Terus saya akan nyalakan lampu, kalau kamu matiin lagi, saya doa dan biar malaikat Bapak Yahweh yang memasukkan kamu ke jurang maut. Terus saya kembali ke ruang tamu, saya bilang, saya berdoa, Bapak Yahweh, kalau memang ini kuasa gelap yang mengganggu saya percaya malaikat engkau akan melindungi untuk lampu ini tidak akan mati-mati lagi. Terus saya nyalain. Dan saya ke dapur, puji Bapak Yahweh loh. Dia takut rupanya waktu saya marah, karena saya marah juga. Ini kamu setan ya ganggu saya. Mau masak gitu dari jam 4, itu kok sampai 3 kali kan jauh ya dapur sama ruang tamu gitu. Benar loh Pak Yosef. Saya cuma bilang gitu, saya belum berdoa. Kalau saya udah berdoa minta malaikat Bapak Yahweh bawa kamu ke jurang maut, sekali lagi kamu matiin, saya akan doa. Setelah itu enggak lupa Yosef. Sampai hari ini tuh lampu saya, karena bukan bohlam ya. Kalau bohlam kan pasti ada yang korslet, pasti dia nggak akan nyala. Lampu nyala gitu.
Itulah Pak Yosef, saya kasih kesaksian memang benar. Diancam saja ya, saya belum doa ya, saya cuma bilang, kalau kamu lagi matiin lampu saya doa panggil malaikat Bapak Yahweh untuk kamu masuk ke jurang maut. Dia nggak mati sampai hari ini, Pak Yosef. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Luar biasa. Ya, luar biasa penyertaan Bapak Yahweh dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, haleluya. Luar biasa ya. Malaikat-malaikat Yahweh berkemah di sekeliling orang benar. Ya, itu luar biasa. Mungkin kalau belum punya pengertian ya bisa lari sendiri ya kan. Kalau lari ketakut sendiri kan nanti mereka yang lebih berkuasa begitu. Nanti biasanya tambah macam-macam begitu. Karena ketakutan ya kan. Nah, tapi karena kita sudah tahu jawabannya, mumpung dia punya masa sedikit lagi yang harus dipergunakan daripada dia harus lebih awal masuk di lubang maut, jurang maut, ya, lubang tanpa alas, dan dia di sana tersiksa, ya mending taat, ya mending sudahlah saya pindah ke tempat yang lain gitu, ya cabut gitu ya, jadi ngungsi ya, jadi pengungsi. Haleluya. Ya terima kasih untuk kesaksiannya luar biasa. Haleluya. Ya silakan Bro Adi. Haleluya, haleluya. Sahabat Salam, Pak Yosef Roy dan keluarga, tim semua di Arizona, dan salam buat saudara-saudariku, Bapak Ibu semua. Puji Bapak Yahweh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya juga mau ada sedikit kesaksian Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Yes. Ini peristiwanya baru semalam, itu sekitar jam 7 atau jam 8. Waktu itu hujan deras, tapi disertai dengan guntur dan petir di rumah. Dan kondisinya saya lagi ada kan kamar saya kalau di kampung sini, rumah orang tua angkat saya itu, saya di lantai atas, saya di lantai 2. Nah gitu. Dan waktu itu saya lagi main HP, lagi nonton YouTube, sama balas chattingan dari teman-teman gitu ya. Waktu itu memang ada rasa yang tidak nyaman gitu ya dari kondisi hujan kilat petir itu, karena beberapa kali sudah menggelegar seperti itu gitu. Jadi adik-adik di bawah juga semuanya sudah siap-siap kan. Biasanya kalau kami di kampung sini kalau ada kilat-kilat gitu biasanya mati lampu. Jadi kan anak adik kan itu juga ada yang masih kecil, yang masih umur 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi kalau mati lampu tuh suka ketakutan. Freeze. Freeze ya Pak. Iya, kelihatannya freeze. Shalom Bro Adi. Ya, saya berikan kesempatan teman-teman yang lain dulu, nanti mungkin bisa di reconnect. Ya, silakan Sister Will. Iya, saya mau ada pertanyaan, tetapi saya mau bersaksi sedikit. Tapi di kesaksian saya ini saya ada pertanyaan juga. Saya mau bersaksi Pak, kami kan sudah pindah ke Jogja. Nah, baru kami kontrak rumah begitu kan. Kami kan ada doa pengudusan. Jadi rumah itu kami kuduskan, kami kasih minyak urapan begitu kan. Nah, setelah itu malam pertamanya itu rumah kami kuduskan semuanya berikut pagar, tetapi di luar pagar kami tidak kuduskan, kami kuduskan semuanya begitu kan. Nah di malam pertama itu tiba-tiba saya bangun itu sekitar jam 3 atau setengah 4, tiba-tiba saya dibangunkan oleh suara yang seperti perempuan begitu. Dia bilang Vale begitu, seperti itu kan. Jadi saya sepertinya ini bukan manusia, saya pikir begitu. Tapi saya berpikir dalam hati, kucing kali begitu kan. Nah, kira-kira setengah jam kemudian begitu dia ngomong lagi, Vale begitu. Saya pikir ini kucing apa enggak, tapi saya peperangan di dalam hati, dalam nama Yeshua HaMashiach. Ini rumah sudah dikuduskan Bapak Yahweh, ini rumah milik Bapak Yahweh. Saya perkatakan begitu, tapi suara itu ada di luar dari rumah begitu kan. Seperti suara perempuan memanggil begitu, Vale begitu. Nah, ketepatan anak saya memang ada perempuan namanya Vale begitu kan. Tapi pada saat di hari itu dia tidak ada di rumah, dia
di kos tempat kakaknya begitu kan. Tapi saya berpikir ini sepertinya bukan suara kucing gitu kan. Nah, dia sekitar jam 4 lewatan begitu dia ngomong lagi, Vale begitu. Saya rasa ini bukan manusia gitu. Seumur-umur saya tidak pernah mendengar suara apapun yang aneh-aneh gitu. Bahkan setan pun saya tidak pernah lihat gitu. Paling hanya intuisi apa segala macam bahasa tubuh yang saya rasakan ada sesuatu di situ. Dan pada saat malam pertama itu saya rasakan memang tidak ada damai sejahtera di situ pada saat itu. Tapi itu terasa di luar begitu kan Pak. Nah, di hari kedua, di malam kedua pun begitu juga. Saya dibangunkan jam 3, tetapi tidak ada suara. Satu suara pun tidak ada yang saya dengar di luar. Tetapi tidak ada ketenangan dalam diri saya, begitu kan. Nah, besoknya saya telepon papi, gimana ini ada sesuatu sepertinya di rumah saya, tapi di luar, bukan di rumah, begitu kan. Nah, coba kamu kuduskan sekali lagi, tapi kamu suruh pindah, gitu. Nah, memang ketepatan di 100 meter dari rumah kami itu ada kuburan muslim begitu kan. Nah, coba kamu pindahkan itu ke kuburan kata papi begitu. Nah, saya coba lagi, saya ambil air, saya ambil minyak gitu kan, air untuk yang di luar dan minyak speleskolon untuk yang di dalam begitu. Nah, saya ucapkan begitu, saya bikin minyak urapan. Nah, saya urapi rumah saya dengan perkataan, hai setan-setan, mulai sekarang kalian pindah, itu ada kuburan, silahkan kalian pindah ke sana. Saya perkatakan gitu dari awal sampai akhir. Selesai dari pengurapan ini saya cipratkan lagi itu keluar dari pagar rumah. Semua rumah saya buat pagar gaib begitu kan, siapapun yang melewatin rumah ini melalui pagar ini yang berniat jahat akan terpelanting begitu saya katakan kan gitu. Nah, pada malam hari itu saya rasakan tidur nyenyak begitu, tidurnya enak, tidak ada terjadi seperti 2 hari sebelumnya. Nah, tapi setelah itu memang sudah sampai sekarang saya dan anak-anak tidur nyenyak begitu ya Pak gitu. Nah, dulu kan saya pernah telepon sama Pak Yosep Roy. Pak Yosep Roy, saya sepertinya pernah ada merasakan wangi-wangi sesuatu seperti dupa-dupa begitu, dan datangnya tidak tentu-tentu. Nah, waktu di Medan pun saya merasakan seperti itu, di Jogja ini pun saya merasakan seperti itu. Nah, seperti kata Ibu Gusti tadi, saya praktekkan seperti kata Bapak Yosep Roy begitu kan. Saya katakan kepada itu setan, sekali lagi kamu datang dengan bau-bauan itu, saya akan panggil malaikat Bapak Yahweh dan akan menyuruh kamu dan akan mengikat kamu di sini dan kita sama-sama menyembah Bapak Yahweh. Saya katakan begitu kan gitu kan. Nah, setelah bau itu tetap seperti ada dupa gitu kan, seperti ada dupa, wangi itu tetap. Nah, setelah itu saya panggil aktifan roh Bapak Yahweh yang setia pada Bapak Yahweh, malaikat Bapak Yahweh yang setia pada Bapak Yahweh, ikat ini setan yang membawa bau-bau, dan ayo kita sama-sama menyembah Bapak Yahweh. Nah, pada saat itu saya buat puji-pujian, saya menyembah Bapak Yahweh, saya bersujud kepada Bapak Yahweh. Nah, setelah itu tidak ada lagi bau itu. Bau dupa-dupa itu tidak ada lagi. Nah, tetapi yang saya mau tanyakan sama Bapak Roy, itu dia berulang-ulang datang. Nah, dan berulang-ulang juga saya katakan kepada setan itu untuk keluar, untuk tidak ada dekat saya, dan saya aktifkan malaikat-malaikat Bapak Yahweh yang setia pada Bapak Yahweh untuk membawa itu setan gitu. Nah, setelah itu beberapa menit kemudian itu hilang lagi, tidak ada lagi. Nah, tetapi dalam beberapa hari kemudian lagi dia datang lagi, tidak tentu Pak datangnya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, itu apa Pak, dan apa yang harus saya lakukan? Dan memang sampai saat ini saya belum bisa bahasa roh begitu, tetapi tetap saya aktifkan seperti yang Bapak katakan, siapapun kau, setan apapun kau, penguasa apapun kau, selagi kamu masih di sini, ayo kita sama-sama menyembah Bapak Yahweh. Saya katakan begitu. Nah, saya menyembah Bapak Yahweh. Hanya Bapak Yahweh saja junjungan saya. Hanya Bapak Yahweh saja yang saya sembah. Ayo, mari sembah Bapak Yahweh. Nah, beberapa menit kemudian itu hilang. Nah, tetapi hari-hari berikutnya dia ada lagi, Pak. Wewangian itu ada lagi. Ini yang mau saya tanyakan sama Bapak.
Terima kasih. Iya, terima kasih Sister Welda. Ya, kita harus tahu beberapa hal ya di dalam prinsip-prinsip alam supernatural, bahwa malaikat-malaikat yang jatuh itu jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak, nggak sedikit. Jadi kita nggak tahu apakah yang pertama itu sama dengan yang kedua, atau yang kedua sama dengan yang ketiga, begitu. Tetapi yang jelas mereka itu aktif, ya. Jadi misalnya yang pertama gagal, mungkin mereka kirim yang kedua, atau temannya yang mencoba lagi, begitu. Ya, jadi coba mulai sekarang kalau diajak nyembah Bapak Yahweh, saya rasa mereka hanya meninggalkan jejak, mereka ngibrit dulu, dan nanti bisa datang lagi. Jadi di Sister bisa minta sama malaikat-malaikat, minta kepada Bapak Yahweh untuk mengaktifkan malaikat-malaikat yang superior, yang setia kepada Bapak Yahweh dengan tingkatan yang tinggi, untuk tangkap aja itu malaikat-malaikat, kemudian langsung lemparkan ke jurang maut. Begitu. Ya, lemparkan aja jurang maut. Seberapa sering itu terjadi, lakukan itu saja. Yang jelas pasti akan jumlah kuotanya semakin kecil, dan mereka akan ngibrit lari ketakutan, ketimbang daripada Sister sudah ngomong nanti diajak nyembah Bapak Yahweh, dia hanya ninggalkan istilahnya itu pesonanya aja di sana. Dia sudah nggak ada di sana, tapi baunya masih ada di sana, begitu, ya kan? Jadi mereka akan datang lagi, dia coba akan datang lagi, begitu, ya. Jadi dalam hal ini aktifkan malaikat penjaga yang setia pada Bapak Yahweh untuk tingkat kerub. Minta sama Bapak Yahweh yang kuat, yang super, lebih kuat daripada malaikat itu, malaikat yang mengganggu itu, malaikat setan itu yang mengganggu, untuk supaya saat itu datang, tangkap saja langsung, masukkan ke jurang maut, gitu. Tapi Sister kasih pengumuman dulu, kasih tahu nih, dengar ya semua ya, setan-setan ya, dengar ya, saya deklarasi nih, mulai detik ini, ya, untuk mengaktifkan malaikat kerub-kerub daripada Bapak Yahweh yang setia pada Bapak Yahweh, sampai ada yang terobos lagi, saya nggak usah doa, malaikat itu akan langsung tangkap kamu semua, untuk masukin, untuk ngerasain lebih awal daripada kamu masuk di masa 666, kamu akan masuk lebih awal detik ini juga, gitu. Jadi deklarasi itu harus ngomong itu, ya, harus ngomong, diucapkan supaya dengar ya, dengar baik-baik, gitu. Kayak memang modelnya sih kayak orang gila ngomong sendiri, tapi nggak gila sih, gitu. Dalam arti kan kita menginstruksikan kepada mereka yang tidak kelihatan, begitu maksud saya, ya kan? Lakukan seperti itu, dan terus minta hadirat Bapak Yahweh, karena pegang daftar Elohim, malaikat Bapak Yahweh berkemah di sekitar orang benar. Peristiwa Mahanaim, saya sudah ajarkan juga, malaikat-malaikat Bapak Yahweh itu patroli, ya kan? Jadi terus diaktifkan. Berapapun yang mereka datang, kita harus tetap perang. Ingat bahwa di dunia ini kita adalah medan pertempuran, ya. Apa itu namanya, di dalam Efesus 6 dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh. Jadi nggak satu, jadi banyak, begitu ya. Jadi itu harus tetap kita berjaga-jaga, begitu ya. Juga minta protection untuk mungkin anaknya Sister Welda ada di kos-kosan lain, juga minta dilindungi dalam perjalanan, dalam apapun, supaya setan-setan minggir semua, gitu. Minta pasukan malaikat Bapak Yahweh untuk menjagai, diaktifkan menjagai, begitu. Ya kalau itu setan-setan yang bandel, ya udah kirim aja, gitu. Ya, mereka akan ngibrit, ya. Kecuali mereka kepingin masuk di sana, ya terserah, gitu. Tapi kita juga punya kuasa, karena Yeshua mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa yang di Syamayim dan yang di bumi. Yang di bumi berarti yang di bawah bumi juga, gitu. Kepadaku telah diberikan kunci, semua kunci. Ya, jadi selama kita ada dalam Yeshua di dalam kita, lakukan saja, mereka akan lari. Kalau mereka masih kepingin berkuasa, kalau tidak kepingin ya sudah, mereka akan disiksa di lubang tanpa alas, jurang maut. Gitu, ya. Bisa dipahami ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, ini peperangan alam supernatural. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak John, silakan. Ya. Terima kasih Pak Raul. Oh, sebentar ya, Ibu Rasa Fangfang boleh nambahin dulu ya sebelum Pak John ya, silakan. Oh ya, shalom semua saudara-saudara.
Kalau saya boleh tambahkan kepada Ibu Wilda ya, itu apakah ada celah gitu ya? Jadi seringkali kita kan nggak hidup sendirian gitu ya kan? Kadang anak, kadang teman, kadang apa, atau kita pergi kemana gitu ya. Itu kan kaki perjalanan kita ini. Makanya kalau kita pergi kemana-mana, kita harus tutup bungkus dengan darah Yeshua, dan juga kita kebaskan semua aura-aura negatif atau apa supaya nggak mengikuti gitu. Memang pada zaman-zaman akhir ini akan memang semakin banyak ini, karena Bapak Yahweh kasih tahu juga bahwa di dunia ini sudah banyak satan-satan yang lagi berkemah. Ini satannya sudah standby semua. Kita dikasih tahu sama Bapak Yahweh begitu. Jadi kita mesti pakai perlengkapan senjata Elohim itu yang ada di firman itu. Jadi diusahakan tidak ada satu celah pun gitu ya kan. Walaupun misalnya ada celah yang kita tidak ketahui, kita cepat-cepat kita berdoa dan senantiasa tutup bungkus dengan darah Yeshua. Jangan lupa kalau doa yaitu yang ada di pelayanan menorah darah Adonai Yeshua Hamasyah gitu ya. Kita berdoa supaya dihancurkan, dilenyapkan dengan darah Yeshua Hamasyah segala kutuk-kutuk yang dilontarkan Satan itu lewat darat, udara, dan lautan gitu. Jadi Satan itu setiap hari itu mengincar, apalagi kita mempelai Yeshua gitu ya, supaya kita bisa lemah, jatuh, atau supaya gagal di dalam perjalanan menjadi mempelai Yeshua gitu ya, untuk ditakut-takuti gitu. Jadi apapun kita usahakan supaya kita nggak ada celah dalam bentuk apapun gitu ya. Kadang kita juga hidup kalau dengan orang-orang yang sekitar kita yang tidak takut Bapak Yahweh, itu memang celah terbesar juga yang akan mendatangkan, terus akan mengganggu gitu. Cuman dari kita perlengkapi dengan senjata Elohim. Jadi yang itu masukan saya gitu, diusahakan jangan sampai ada celah, dan kita tetap pakai senjata perlengkapan Elohim Yahweh Yeshua supaya kita menjadi pemenang. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Puji Bapak Yahweh, puji Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Masukan yang luar biasa, jangan ada celah karena itu bisa diterobos. Ya, silakan Pak John. Ya, makasih Pak Roy. Ya, saya sedikit menyambung apa yang jadi perbincangan tadi mengenai peperangan roh ini. Kita tahu bahwa seperti dibilang di firman bahwa peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Nah, cuman kita lihat bangsa Israel kan mereka masih menganut peperangan itu bukan melawan darah dan daging, tapi benar-benar peperangan fisik ya, karena mereka ya menolak Yeshua ya, karena kalau orang sudah di dalam Yeshua pasti peperangannya bukan lagi darah dan daging. Jadi mereka ya itulah mereka. Nah, memang makanya di sini ya khususnya pada akhir-akhir ini ya, pada saat akhir daripada zaman akhir ini memang sangat dibutuhkan mutlak bagi kita ya anak-anak Bapak Yahweh khususnya untuk bisa menerima karunia membedakan roh itu sangat penting sekali. Karena kita bisa bisa mengenali musuh kita, bagaimana pergerakannya, bagaimana agendanya, dan ya kita bersyukurlah dengan pelayanan Pak Yosef Roy ini luar biasa ya. Ya, dilengkapi dengan perlengkapan yang Bapak Yahweh siapkan itu, dan kita juga semua ya meminta supaya kita memiliki karunia yang sama seperti ya Pak Roy dan juga Ibu Hadasa Pangpang. Nah, yang saya lihat di sini ya pelayanan menorah ini ya kita bukannya mau melebih-lebihkan ya, tapi saya melihatnya dengan apa yang saya lihat, saya rasakan ya, pribadi ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan semata, tapi ada juga power atau ya
kekuatan dari Bapak Yahweh melalui pengurapan yang kita rasakan dari pelayanan ini, saudara-saudara. Karena ya kalau cuman pengajaran aja atau apa namanya cuman pengetahuan semata aja, bisa juga kita nanti jadi seperti orang Farisi ya, tidak mengenal alam roh, pelayanan roh bagaimana. Nah, tapi yang sebaliknya juga nggak bagus juga, yang ngeroh-ngeroh gitu loh. Jadi nggak ada dasarnya, seperti ada orang dia bisa membaptis orang tanpa dia dibaptis, langsung Bapak Yahweh membaptis dia, kan itu udah Keluar ngaco. jalur. Makanya ya saya juga punya kepingin ya seperti yang ya dimiliki oleh Ibu Rasa Pangpang itu dan juga Pak Roy, yaitu discernment spirit itu untuk karunia membedakan roh. Nah, karena memang itu sangat dibutuhkan hari-hari terakhir ini, supaya kita nggak dikelabui oleh si Satan itu. Karena ya saya percaya sih anak-anak Bapak Yahweh nggak mungkin dikelabuin ya. Nah, tapi kalau si yang masih berkiblat ke ayunan ya udah pastilah itu. Seperti yang dibilang Pak Roy tadi, kita itu adalah ya kita menyerap dari getah yang asli, zaitun asli itu kembali ke apa namanya pola Ibrani yang benar. Nah, selanjutnya ada juga yang saya mau sharingkan juga terkait dengan apa yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu dua saksi itu. Sebenarnya ya ini sebenarnya sangat terkonfirmasi juga Pak dengan apa yang sudah lama kami diskusikan juga, termasuk dengan istri, bahkan kami berdebat juga masalah ini, siapa yang kedua saksi ini Pak. Kalau istri saya mengatakan dua saksi ini Henok dan Elia. Kalau saya dari sejak awal saya bilang ini bukan Henok dan Elia, tapi Mose dan Elia. Karena saya merujuk ke apa yang peristiwa di atas gunung itu Pak, di mana Mose dan Elia ketemu dengan Yesua, yang mereka bercakap-cakap lagi di situ. Nah, saya meyakini bahwa kemungkinan ya, nggak tahu lah ya, itu pikiran saya aja. Mereka bercakap-cakap mungkin ya, bagaimana nanti mereka ya mungkin mereka diberi tugas pada saat itu untuk nanti masa-masa di mana mereka akan diutus untuk bersaksi di anti zaman 66 itu. Jadi saya senang sekali hari ini bisa terkonfirmasi apa yang saya yang saya bahas, yang saya diskusikan selama ini, dan sesuai dengan apa yang saya ngerti. Jadi tune dengan apa yang tune in dengan apa yang dikatakan oleh Pak Roy tadi Pak. Dan itu semua didasari dengan kitab suci yang kita baca tadi Pak. Mungkin Pak Roy bisa menjelaskan lebih lagi. Iya, terima kasih Brother John ya. Saya akan coba ada satu ayat yang coba saya akan cari ya sebentar ya. Baik, menurut saudara kira-kira apa yang sedang mereka bicarakan mengenai yang kita lihat, yaitu Mount of Transfiguration, yang dimana Yeshua berubah appearance-nya, jadi berkilau-kilauan seperti lebih dari matahari, dan juga saat itu ada Moshe dan Elia. Kira-kira apa yang mereka bicarakan saat itu? Ada yang mau kasih jawaban? Kira-kira mereka lagi ngerumpi tentang apa? Itu kalau ngerumpi kan omongan kita ya. Jadi kita lagi komunikasi ya, lagi ngomong-ngomong. Kira-kira mereka lagi ngomong apa? Tentang penyaliban Yesua. Gimana Pak Slamet? Tentang penyaliban Yesua. Berarti maksudnya Yesua akan mengorbankan untuk menggenapi Taurat. Iya, ada lagi yang mau beri masukan? Kira-kira mereka lagi ngomong apa?
Pak Budiman? Ya mungkin konfirmasi untuk penyalipan Pak ya, karena itu kan pesan Bapak Yahweh untuk meneguhkan Yesua untuk menjadi korban penebusan atas dosa kita Pak. Itu Pak. Ya baik, kita akan baca di dalam Lukas 9 ayat 31, disitulah jawabannya. Lukas 9 ayat 31. Pak John bisa baca buat kita? Oke, Pak. Lukas 9 ayat berapa? 31. 31. 21. 21 31. 31 Pak. 31. Oh ya, oke. Yang tampak dalam kemuliaan. Nah, ini. Betul ya. Yang tampak dalam kemuliaan. Mereka membicarakan kepergiannya ke Yerusalem yang akan segera dia genapi. Iya, itulah jawabannya. Jadi mereka sedang memperbincangkan tidak lama lagi Yeshua akan ke Yerusalem untuk mati di sana. Wow, luar biasa ya. Jadi sebelum Yeshua dihadapkan Pilatus, proses dia diambil saat di Taman Getsemani, kemudian di sana dia menyembuhkan telinga daripada pengawal bait suci yang mau menangkap Malkus. Kemudian banyak hal yang saya bisa lihat ternyata itu sudah dibicarakan. Ternyata itu sudah didiskusikan. Ya, bakal terjadi begini, begini, begini. Itu mereka diskusi loh. Dan mereka diskusinya dari mana? Diskusinya dari Tanak, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi udah didiskusikan. Nah dari sinilah kita bisa percaya apa yang menjadi dafar Elohim dari Kejadian sampai Wahyu. Kita bisa percaya 100% ini bakal terjadi semuanya. Pasti. Karena sudah ditetapkan. Gitu. Bukannya nggak ditetapkan. Bapak Yahweh itu baik luar biasa. Ini mempersiapkan kita semua supaya jangan ada yang gugur. Supaya kita percaya akan dafar Elohim. Yeshua mengatakan sama murid-murid, nanti kamu akan percaya, ya, dan kamu tidak akan gugur. Nah, ini dia. Jadi kalau berpikiran, oh kita nggak tahu kapan datangnya Yeshua, ya kamu tersesat, saya bilang gitu. Ya kan, masih ngotot kayak kemarin, ya kan, bahwa Daniel 9 ayat 27 itu adalah antikristus. Mereka bilang antikristus atau anti Hamasiah. Ya ngotot nggak apa-apa, tapi kita sudah dapat pola. Ya, kita sudah dapat pola yang jelas. Dan Bapak Yahweh sudah menjelaskan bahwa apa yang mau dilakukan sama Bapak Yahweh itu telah dinyatakan oleh para nabinya. Itu luar biasa. Persis kan? Apa yang dilakukan oleh Yeshua saat di Mount of Transfiguration ini. Dinyatakan oleh nabi-nabinya, kamu bakal begini, 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 begini. Ya kan? Itu pun masih Yeshua menghadapi sendiri, dia masih mencucurkan peluhnya atau keringatnya itu seperti darah. Ya kan? Padahal sudah dikasih tahu. Jadi dalam hal ini saudara tidak pernah ragu-ragu lagi untuk ngikut Bapak Yahweh dalam Yeshua dengan mengikuti dafar Elohim. Nah tadi saya mau mengutip apa yang dikatakan Pak John bahwa anak-anak Bapak Yahweh itu sudah aman. Saya bilang tidak. Hati-hati. Karena sudah dijelaskan di dalam beberapa hal. Yang pertama adalah nabi-nabi palsu itu punya target. Targetnya adalah orang-orang pilihan. Siapakah orang pilihan? Yang jelas ya pasti yang bukan dari ayunan ya. Nyembah ayunan, itu sudah pasti. Ya kan? Nah, sekarang kita persempit lagi. Bukan cuma mereka punya agenda. Roh-roh ini punya agenda untuk menyerang atau menjatuhkan, mentargetkan orang-orang pilihan. Tetapi juga kita bisa melihat daripada Wahyu pasal 12.
yaitu sepertiga bintang itu akan dirontokkan oleh ekor naga. Itu penyaringan loh. Ini benar-benar penyaringan. Saya sudah jelaskan di pengajaran Wahyu pasal 12. Saudara coba buka lagi di sana. Jadi jelas sekali Wahyu 12 itu ekor naga itu menyeret anak-anak Bapak Yahweh. Itu sudah dinubuatkan. Plus apalagi yang dikatakan Yeshua, 5 anak darah yang bijaksana saja yang bisa masuk, yang bodoh minggir. Itu bisa bicara 2, 5 anak darah yang bodoh. Ya, yang pertama adalah fondasinya campur-campur. Tapi itu sulit, karena itu bukan orang pilihan. Jadi ayunan sekarang model-model orang yang kemarin masuk yang nggak punya aturan itu, ya kan? Saya bilang nggak punya aturan, teman. Ya kan, ketetapannya kita bukan untuk berdebat. Ya kan, kita kan bukan untuk berdebat. Tapi dia bawa spirit perdebatan. Ya, itu orang nggak punya tata krama. Ya, nah jadi dalam hal itu orang seperti itu nggak termasuk hitungan daripada 5 anak darah yang bodoh. Ingat loh, dia tidak termasuk hitungan dari 5 anak darah yang bodoh. Yang bodoh aja ditolak, apalagi model-model kayak gitu. Ya, nggak akan make it. Bahasa Inggrisnya nggak make it, nggak akan berhasil. Ya, 5 yang bodoh aja ditolak. Aku tidak mengenal engkau. Apalagi model-model yang seperti itu. Nasibnya artinya begini Pak, artinya yang bodoh itu berarti diibaratkan itu termasuk anak-anak Bapak Yahweh juga. Yang tidak yang tidak benar-benar hidup dari daftar Elohim gitu. Betul. 5 anak darah yang bodoh ini adalah anak-anak Bapak Yahweh yang melihat kebenaran daftar Elohim dari sudut pandang sebelum kematian Yeshua. Hati-hati di sini. Betul, Pak. Itu bodoh, saya bilang. Mengapa? Lawang Yeshua sudah menyelesaikan loh. Lah kok sih macam-macam gitu loh. Kok masih ada yang menyelam di sungai supaya dosanya hanyut. Itu kan kacau pikirannya seperti itu. Banyak Pak yang gagal paham Pak masalah itu. Terus kemudian habis itu ada juga yang kepleset sekarang nggak mau Yahweh lagi, jadi Hashem, jadi Adonai. Itu termasuk 5 anak darah yang bodoh. Termasuk siapa lagi? Yang Yahshua. Ya, bukan Yeshua tapi Yahshua. Terpleset di sana. Saya bilang itu kategori yang bodoh. Kamu harus cari minyak lagi dan itu terlambat. Yang campur-campur juga Pak ya? Yang campur-campur itu levelnya lebih rendah daripada 5 yang bodoh. Itu lebih rendah dari 5 yang bodoh. 5 yang bodoh ini sudah ready. Sudah siap. Belum lagi yang menolak tubuh Yeshua dan darah Yeshua. Itu lagi sudah masuk kategori. Saya tadi mau ke situ Pak, sebenarnya ya. Loh, terus terang saja. Hati-hati loh. Saya bilang hati-hati loh. Saya kasih tahu ya, saya mau tanya sesuatu nih. Saudara jawab, apakah anak Bapak Yahweh yang sudah menerima Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim yang sudah dilepaskan dari sesembahan yang bukan dari Israel, yang sudah menerima baptisan pembaharuan dengan benar, yang sudah mengikuti 7 hari, tidak lagi merayakan Natal, Imlek, dan sebagainya, dipastikan rapture. Benar tidak? Amin. Belum. Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Mengapa? Masih ada saringan-saringannya. Iya Pak. Karena apa? Ini sebuah perjalanan. Bisa-bisa mereka sudah ngelakuin itu semua. Di tengah-tengah nggak bisa ngampuni. Kan ada ayatnya kemarin. Kamu nggak mengampuni, nggak peduli loh Bapak Yahweh. Itu sudah suatu hukum. Dibalikin semua dosanya. Bayar kamu. Di mana? Di penjara. Nggak bisa bayar. Nggak mengampuni loh. Itu bukan cuma itu. Saya baru kasih 2. Yang kedua apa? Cinta uang. Karena itu hati-hati dengan istilah. Mesti benar. Bukan cinta uang. Butuh. Gitu loh. Cinta uang nanti kena di Matius 6. Kamu tidak bisa menyembah 2 tuan.
Kamu tidak bisa menurutinya. Kamu harus bisa milih. Kamu menyembah Elohim atau menyembah Mammon. Jelas. Nah kalau sampai campur-campur bagaimana? Oh iya aku nyembah Elohim, ya aku nyembah Mammon. Kira-kira Bapak Yahweh gimana hatinya? Ya, ingat loh. Nggak layak, Pak ya. Ingat dalam hal ini Yeshua tidak mau dimadu. Ngerti kan? Iya Pak, kalau saya logikanya begini Pak, calon mempelai itu adalah yang sesuai dengan karakter dan apa ya namanya syarat dan ketentuan dari mempelai pria itu kan begitu. Yang pasti mempelai wanita itu harus sesuai polanya pola Ibrani gitu loh, harus Yeshua. Dan kalau Yeshua dia nggak termasuk mempelai, dia itu di luar dari mempelai begitu. Nah pemikiran logika saya begitu, seorang mempelai itu sudah syarat dan ketentuannya itu sudah pas dengan mempelai pria gitu. Tetapi nah itu tadi yang seperti Bapak katakan tadi, apakah setelah sudah memakai pola yang benar tadi, yang seperti mempelai tadi itu, apakah memang sudah pasti diangkat? Ya pasti tidak, karena sudah di kitab suci katakan pun sudah ada 5 mempelai gadis bodoh kan begitu. Nah yang saya logikakan seperti ini, mempelai saja pun akan jatuh gitu loh, apalagi yang tidak mempelai. Nah mempelai tadi itu syarat dan ketentuannya pasti dia sudah ikut kan gitu. Bapak Yahweh di dalam Yeshua, seperti Bapak katakan tadi, 7 hari raya sudah dilakukannya, makanan kosher sudah dilakukannya, tidak Natal-Natalan lagi gitu kan. Tapi kenapa dia ketinggalan gitu? Nah, yang pasti dia syarat dan ketentuannya itu sudah sangat mendekati syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dari mempelai pria gitu. Kenapa bisa jatuh? Ya logikanya pasti ada sesuatu yang sepertiga tadi akan diseret, ya itu tadi Pak. Nah, jadi kalau udah Yeshua katanya, apalagi campur-campur, udah nggak masuk syarat dan ketentuan mempelai tadi. Itu yang saya logikakan, Pak. Ya, betul. Jadi kita ini masih dalam perjalanan. Kita tidak bisa mengatakan 100%, tapi kita harus berjaga-jaga, hati-hati. Ya, ini lebih dalam. Kalau yang masalah baptisan atau perayaan pagan itu umum, tapi ada hal-hal yang spesifik. Ini bahaya. Begitu. Silakan Pak Budiman. Iya Pak, itu syarat suci kudus sempurna itu kembali serupa segambar itu apa mutlak Pak untuk layak di rapture Pak? Ya, untuk segambar dan sempurna itu memang targetnya ada di sana. Ya, nanti kita akan diciptakan segambar dan serupa. Kita akan dipulihkan dengan tubuh kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Yeshua sekarang. Itu arahnya di sana. Tetapi di dalam perjalanan journey kita sekarang ini yang kita harus waspada. Ya, kita harus betul-betul waspada. Jangan sampai, ya, ingat loh, 10 anak darah ini semua sudah qualify. Tahu ya, semua itu sudah, istilahnya itu, lolos dari quality control. Sudah 10-nya. Semuanya sama-sama nunggu, semuanya sama-sama tertidur, semuanya sudah mempunyai kelengkapan yang sama. Akan tetapi, saat menunggu, ternyata ketahuan yang 5 melenceng. Ini dia, melencengnya karena apa? Kita tahu, pengajaran pasti. Ini nggak main-main loh. Saudara meremehkan, orang yang meremehkan, saya yakin yang di sini nggak meremehkan. Ada yang di luar sana meremehkan, melenceng, walaupun statusnya sudah mempelai, ujungnya satu, aku tidak kenal kamu. Sekarang chance-nya bagaimana? Apakah mau jadi yang 5 yang bodoh, atau kita lebih baik nurut aja yang apa yang dikatakan Yeshua? Jangan ngomong, oh ini tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Ada, saya bilang. Hati-hati. Jangan macam-macam nih. Ya, berbicara, oh tidak ada sangkut pautnya ini dengan masalah keselamatan. Oh, saya bilang ini sangat kuat sekali. Karena Yeshua mengatakan, siapa makan tubuhku, siapa minum darahku, dia akan kubangkitkan. Mereka rapture. Ini bicara soal rapture. Karena saat Yeshua kan masih 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Ya Yeshua pasti tidak ngomong, siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan tidak mengalami kematian, dia langsung di rapture. Ya tidak ngomong gitu saudara.
Oh, Yesua tahu kok masanya masih 2000 tahun kok. Ya jelas Yesua ngomong, aku bangkitkan pada zaman akhir. Ya jelas, pasti. Ya kan? Lengkapnya bagaimana? Lengkapnya ada di Rabi Saul. Ya, yang mati dibangkitkan terlebih dahulu, tapi yang masih hidup nanti kita akan diubah. Nah, itu dia detik-detiknya di situ. Begitu, jangan main-main dalam hal ini. Apa yang dikatakan Yesua, cari amannya saja. Jangan mikirin orang mesianik Yahudi ngomong ini itu, mereka punya campuran, yaitu campuran Talmud kok. Ngapain kita ikut-ikut? Gak perlu. Tidak perlu. Kita ikut apa yang dikatakan Yesua, bukan apa yang dikatakan mesianik Judaism. Amin. Salah besar. Tersesat iya. Ini risikonya itu gitu loh. 5 anak darah yang bodoh ini bukan ayunan. 5 anak darah yang bodoh ini sudah termasuk anak-anak Bapak Yahweh, tapi melenceng. Sedikit loh melencengnya. Mereka harus mengulangi lagi. Ya kan? Tapi ujungnya apa? Saat rapture, cuman satu. Aku tidak kenal kamu. Bagaimana itu ceritanya? Mau berani ngambil risiko? Saya bilang jangan. Jangan ambil risiko yang satu ini. Ya. Jadi artinya bisa diartikan hidup taat suci kudus itu mutlak Pak ya untuk rakyat. Iya. Maksudnya begini, apa yang dikatakan Yesua kita taati aja. Amin. Itu nggak usah pakai teori mesianik atau bukan mesianik mah nggak termasuk hitungan. Gitu loh. Nggak usah pakai teori-teori macam kayak gitu. Straight aja langsung apa yang dikatakan Yesua. Iya kan? Misalnya ada kesalahan nih, misalnya. Ya kan? Misalnya ada kesalahan, Yesua akan tanya, "Loh, kamu kok enggak mengikuti yang bukan tiap hari gitu." Maksudnya yang harus perayaannya tiap tahunan begitu, ya kan? Tapi kan tiap tahunan kita juga ngikutin. Nah, kita kan untung. Begitu loh. Ya kan? Itu kalau seandainya Yesua tanya, ya kan? Tapi kan saat perayaannya kan kita juga ngikuti. Ya kan? Tetapi kalau tidak, kalau dibalik bagaimana? Lah kamu kok makan cuma setahun sekali? Nah itu kan parah nih ceritanya. Iya kan? Nah, lebih baik kita ngikutin apa adanya. Simple kok, rendahan hati, ikutin apa adanya. Ini karena 5 anak darah yang bodoh, ini bukan ayunan, ini bukan gado-gado. Grup gado-gado itu tidak termasuk 5 anak darah yang bodoh. Yang masih campur-campur, tidak. Ini sudah sah, quality control-nya sudah PES. Quality control-nya udah PES, tinggal nunggu. Quality control-nya udah PES semua. Ya, sudah sama-sama bangun, sudah sama-sama terjaga, pelitanya sudah dibersihin, sudah bernyala, minyaknya sudah disiapin, dua-duanya punya kantong minyak. Tapi masalahnya yang satu minyaknya penuh, yang satu kosong melorot, begitu loh. Ya kan, sehingga mereka harus cari waktu lagi untuk belajar pengertian sudut pandang setelah kematian Yesua, itu yang benar. Jangan lagi pakai yang sebelum Yesua. Itu hanya gambaran saja. Ya kan? Ini butuh waktu. Nah, saat butuh waktu itulah tiba-tiba pop rapture. Nah, apa yang terjadi? Berarti di sini bisa disimpulkan anak-anak Bapak Yahweh ketinggalan rapture. Tapi jangan dipotong omongan saya. Kita harus tahu konteksnya. Kenapa ketinggalan? Ini dia. 5 anak darah yang bodoh tidak merepresentasikan ayunan ataupun yang campur aduk. Tidak. Sudah sah loh. Jadi disinilah kita harus berjaga-jaga. Hati-hati. Ya, bisa diwaspadai. Ingat, kita tidak bisa memastikan karena kita masih di dalam proses perjalanan menuju rapture. Disinilah critical time-nya sudah dijelaskan Wahyu 12 dan juga perumpamaan mengenai 5 darah yang bodoh. Saya kasih tahu satu lagi.
Ada enggak yang namanya hamba dibuang di lautan api? Ada enggak? Ada aja, Pak. Ada. Mau baca dasarnya? Ini hamba loh. Ini sudah melayani loh. Ini sudah ministry loh. Ini pelayanan loh. Ini bukan campur-campur. Hamba. Kita buka Matius 24. Sudah dapat? Berarti bisa bantu kita. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Ini hamba, ini nggak campur-campur. Ini sudah ngikut Tuhan. Ini udah bener konsepnya. Tapi lihat sikap hatinya. Silakan dibaca. Haleluya. Judul perikopnya perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45. Lalu, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang tuannya angkat di atas para pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan pada saatnya? Berbahagialah hamba itu, yang ketika tuannya datang, ia mendapatinya sedang bekerja sedemikian rupa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. Namun, jika hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku menunda untuk datang, dan dia mulai memukuli sesama hamba, dan makan serta minum bersama mereka yang mabuk, Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia harapkan, dan pada waktu yang tidak ia ketahui. Ayat ke-51, dan dia akan memisahkannya, dan akan menempatkan bagiannya bersama orang-orang munafik. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Amin. Terima kasih. Apakah hamba ini orang munafik? Tidak. Tapi ditempatkan bersama-sama penghukuman dengan orang munafik. Ini hamba loh. Karena yang pertama, dia pikir, oh, tuannya nggak datang-datang. Masih lama. Bukan 2026. Hati-hati nggak berjaga-jaga. Ada banyak kan? Saya tahu di belakang pasti ada yang ngomong. Masa iya 2026? Loh, kita ini kan berjaga-jaga, bukan ngeramal. Ya kan? Nah, orang yang ngomong seperti itu tendensinya orang yang jahat. Untuk membawa jemaatnya untuk tidak percaya berjaga-jaga 2026. Haleluya. Ampun. Ngeri nggak nih? Ini hamba loh. Saya masih mau kasih satu lagi loh sebagai saringannya. Ini hamba tidak mau melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan tuannya. Kasih makan yang baik, persiapkan jemaatnya. Dikasih racun. Jangan percaya tuh 2026. Ya kan? Itu kontroversi. Akhirnya nggak siap-siap. Itu tujuannya di situ. Oh enggak kok, itu nanti kan apa itu namanya nggak ada iman SKS. Ya, tahu SKS? Sistem kebut semalam. Di bagian kuliah pasti tahu tuh, ngebut semalam. Ya kan? Jadi nggak mungkin itu 2026. Itu tujuannya untuk iman SKS saja. Tujuan akhirnya nggak dipersiapkan. Tidak disuruh berjaga-jaga, tidak disuruh persiapkan. Tapi bukankah itu hamba yang jahat? Bapak Yahweh tidak menyayangkan loh dalam hal ini. Dibuang. Hati-hati loh dalam hal ini. Yang berikutnya, sudah tahu? Talenta. Semua dikasih talenta. Ada yang dikasih berapa? 5. 5. 2. Dikasih berapa? 2. Ada yang dikasih berapa? 1. Dikasih 1. Ya jelas ya, ada yang 5, ada 2, ada yang 1. Semua dikasih kepercayaan, semua dikasih talenta. Ada yang gagal nggak? Ada. Ada. Yang mana yang gagal? 1. Sebetulnya bukan yang 1. Yang tidak mau melipat gandakan. Itu dia.
Ya, ya, betul. Itu message-nya itu di situ, jangan lihat yang satunya gitu loh. Memang Yesua kasih tahu karena satu, wah kok cuma dapat satu. Saya kasih tahu satu talenta itu banyak loh. Hitung aja satu talenta itu besar loh, satu talenta. Ya, Lo bisa lihat pertanyaannya, dibuang enggak yang punya, yang tidak mau melipat gandakan? Dibuang. Wah, Dibuang. Dibuang. Saya bilang ini jangan macam loh, ini zaman kita sekarang ini. Soalnya jangan bangga loh jadi anak-anak Bapak Yahweh yang setelah melewati ini semua. Ini saya bicara lebih dalam nih. ampun. Dibuang, dibuang saudara. Yesus ngomong, aku tidak kenal kamu. Wah, celaka nggak itu kalau gitu? Loh, aku sudah nggak Natalan. Loh, aku sudah nggak Imlekan. Sudah dibaptis yang benar. Udah dilepasin. Dibuang. Ini saya bicara sesuatu yang spesifik. Ini nggak main-main. Karena apa? Karena ekor naga itu sepertiga dan juga 5 anak darah yang bodoh. Ini jangan main-main. Jangan ngomong, oh nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Wait, tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan langsung jeplak begitu. Ya, jangan langsung mencuap begitu. Mikir dulu. Apa kata daftar Elohim dari tempat-tempat yang lain? Jangan loh. Ya, karena apa? Sekali buka mulut akan kemakan, tidak akan bisa ditarik. Ya bisa ditarik dengan harus pengumuman, iya saya melakukan kesalahan penilaian. Saya harus mengakui kesalahan saya tarik semuanya. Oh, yes. Amin. Apa bisa? Itu dia pertanyaannya, apa bisa? Kalau nggak bisa, masuklah dosa kesombongan. Ini nggak main-main loh. Ya, yang tidak melipat gandakan. Tapi ingat loh, dalam pelipat gandaan ini, Bapak Yahweh tidak melihat harus dilipatkan 5 jadi 10. 2 jadi berapa? 4. 2 jadi 4. 1 jadi berapa? 2. Salah. Salah. Saya kasih ayatnya supaya saudara paham sekalian sekarang. Sekalian ya. Matius 25. Jadi saudara paham sekalian ya. Matius 25. Kita baca ya. Baik, kita akan baca. Tolong Bro Adi, Matius 25 ayat 14. Sampai 30. Haleluya. Perikopnya perumpamaan talenta. Sebab sama seperti seorang yang pergi jauh, telah memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Dan kepada yang seorang ia beri 5 talenta, dan yang lainnya 2, dan yang seorang lagi 1, sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing, dan dia segera berangkat. Dan setelah pergi, yang menerima 5 talenta itu bekerja dengan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta lain. Demikian pula yang 2, juga menghasilkan 2 lainnya. Namun yang menerima 1 setelah pergi, menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Dan sesudah sekian lama, datanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan setelah menerima 5 talenta, sambil mendekat, ia membawa 5 talenta lain seraya berkata, Tuan, 5 talenta telah engkau serahkan kepadaku. Lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lain. Dan tuannya berkata kepadanya, baiklah, hai hamba yang baik dan setia, atas sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan atas engkau yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Dan juga yang telah menerima 2 talenta, sambil mendekat ia berkata, Tuan, 2 talenta engkau telah menyerahkannya kepadaku. Lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 2 talenta lain. Tuannya berkata kepadanya, baiklah, hai hamba yang baik dan setia, atas sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah dalam sukacita tuanmu. Dan juga yang sudah menerima 1 talenta, seraya mendekat, ia berkata, Tuan, aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang yang keras, yang menuai di tempat engkau tidak menabur, dan yang mengumpulkan dari tempat engkau tidak menebar. Dan karena takut, setelah pergi, aku menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihatlah, engkau tetap mempunyai milikmu ini.
Namun seraya menanggapi, tuannya berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat dan malas, engkau mengetahui bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan mengumpulkan dari tempat aku tidak menebar. Oleh karena itu, seharusnya lah engkau menanamkan uangku itu kepada yang menjalankan uang, dan ketika datang aku menerima milikku itu berserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan serahkanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Sebab kepada setiap orang yang mempunyai, dia akan diberi, dan dia akan berkelimpahan. Namun, dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Amin. Amin. Terima kasih. Saya bisa lihat di sini ada dua kategori. Hamba yang berguna dan hamba yang tidak berguna. Title-nya sama-sama hamba. Ini bukan orang luar, bukan Yunani, bukan ayunan, sama-sama hamba. Bukan juga yang campur aduk, yang nggak jelas. Ini sudah loyal kepada masternya. Tahu ya, sudah loyal kepada tuannya. Cuma masalahnya tuannya pergi. Kemudian 3 orang ini dipanggil. Kamu dikasih kepercayaan. 5 talenta, 10 talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Betul ya? Ya. Kemudian tuannya datang. Simple kok ini. Kemudian yang 5 dapat 5 ngomong sama tuannya. Tuan, yang kau sudah kasih waktu engkau lagi pergi kapan hari, sekarang jadi 10. Kemudian yang 2 datang. Ya. Tuan, yang kapan hari engkau titipkan, yang 2 jadi 4. Kemudian yang 1 datang. Ya kan? Seharusnya yang 1 jadi berapa? 2. 2. Betul? Ya. Salah. Dikasihkan ke yang Salah. Saudara tidak baca dengan teliti. Yang 10, Pak Yosef. Plus bunga Pak ya, plus bunga ya. Bunganya. Betul. Terima kasih Pak Budiman. Sekarang saya mau tanya, bunganya itu apa harus 100%? Tidak selalu Pak. Tidak selalu. Bunganya itu bisa cuma 5%, 10%, 25%. Itu bunga. Semampunya ya Pak ya. Semampunya itu bunganya. Ya, itu sudah qualify. Yeah. Itu sudah cukup untuk lolos. Tidak dibuang sama tuannya. Ini dasar males. Ngerti ya? Dikasih talenta, nggak mau mikir, gitu loh. Udah negatif thinking dengan tuannya Pak ya. Pertama memang negatif thinking. Yang kedua dia tidak mau mengusahakan dengan hikmat yang Bapak Yoi berikan. Ditulis di situ. Dengan bunganya. Kalau kamu memang nggak bisa, sudah dikasih tahu caranya. Kamu join dengan orang yang bisa menghasilkan, sehingga kamu menerima bunganya. Saat aku datang, aku terima kamu. Karena kamu sudah menghasilkan. Begitu loh. Nggak harus 100%. 10% diterima kok. 5% aja diterima. Asal ada usaha. Apa yang terjadi? Ternyata sebaliknya. Tidak diusahakan sama sekali. Dibuang. Jangan macam-macam loh kali ini. Ini nggak main. Bunga itu bisa diartikan bunga itu buah dari pelayanan hidup kita Pak ya. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Saya bisa lihat di sini. Banyak yang nggak ngerti prinsip ini. Yeah. Akhirnya terjegal. Saya bisa lihat. Kamu tidak medulikan apa yang kerinduan hidup dari, maksud saya kerinduan hati daripada Bapak Yahweh. Kerinduan hati Bapak Yahweh adalah supaya jiwa-jiwa itu pertama dimenangkan, kedua ditumbuhkan, ketiga dijaga. Supaya nggak kejegal setan. Begitu loh. Ini yang dipelihara. Ini yang fokusnya. Kamu tidak memperhatikan hal ini. Kamu tidak mau join. Karena itu kan saya berulang kali kapan katakan kekuatan tim itu dahsyat di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Saya bisa
Tapi ingat, kalau saudara milih timnya salah, ada sanksinya. Sanksinya apa? Orang buta nuntun orang buta, sama-sama kecemplung. Itu sanksinya. Iya. Saudara milih timnya salah, berantakan hidupmu. Orang Dahsyat juga Pak ya. Iya, karena itu Bapak ya kasih hikmat, wisdom. Jangan salah pilih. Yang benar yang mana, yang tulus yang mana. Ya kan? Ada yang berpikir, wah kalau gitu saya bagi-bagi aja Pak. Ya kan? Karena saya nggak tahu yang benar mana. Itu salah. Ya akhirnya terseret juga masuk dalam lubang. Ya, Bapak Yawi hanya menuntut apa? Bunganya saja. Lolos ya, hidup. Ternyata apa yang terjadi? Ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ngeri nggak nih? Jangan ngomong loh. Inilah yang disebutkan yang pengajaran minggu lalu mengenai kitab Wahyu, di mana kitab itu kalau dimakan mulutnya terasa Manis. manis, tetapi begitu masuk dalam perut rasanya Pahit. pahit. Mau masuk proses ini nggak? Pantes yang rapture itu dikit banget. Banyak orang tidak memahami ini karena diencerkan. Sudah pokoknya masuk baptisan, pembaruan sudah ini, tapi tidak mau mengikuti apa yang menjadi isi hati Bapak Yahweh. Oh hati-hati, tunggu dulu. Jangan ngomong itu langsung diselamatkan, belum tentu Mas Ian. Memang itu pintu awalnya gitu. Ayo masuk dulu. Supaya apa? Kalau masuk, begini loh. Kalau masuk, kemudian, ya saya terima, saya percaya Bapak ya dalam Yesus Masya. Keluar, tabrak becak, mati. Nah itu, bisa kan? Ada loh orang tabrak becak, mati. Ya ngerti? Kepleset, mati. Kebentur kepalanya. Selamat. Itu loh maksudnya. Tapi kalau itu nggak terjadi, apa yang terjadi? Dia harus melalui proses kehidupan. Disinilah iman yang menentukan. Percaya nggak engkau? Mau mengusahakan nggak talentanya? Mau kasih makan nggak? Jadi hamba yang bukan jahat, yang mukulin orang lain, hamba-hamba lain, ya kan? Yang mengajarkan, wes nggak usah percaya, masih lama itu 200 tahun lagi itu pengangkatan itu. Kan kalender Ibrani 578 berapa? 578 berapa sekarang? 5783 84. Ya 200 tahun lagi sampai 6000. Nggak dipersiapkan, tidak dilihat pola 7 harinya, tidak dilihat pola shemitahnya. Berat, saya bilang. Saya ngambil risiko. Lebih baik kita persiapan dini daripada late. Ngerti maksudnya? Lebih baik kita berjaga-jaga di awal daripada kedapatan terlambat. Yang terlambat itu cuma satu, menyesal. Kalau mbok ya menyesal di awal ya, memang nggak ada menyesal di awal. Menyesal di awal namanya pertobatan. Gampang kok daftar Elohim itu. Nggak susah. Luar biasa. Yesua sudah bilang, firmanku itu tidak berat. Yang bikin berat adalah aturanmu sendiri. Saenake jidatnya sendiri. Tahu ya, seenaknya pikirannya sendiri, otaknya sendiri. Pola ini, pola itu, yang tidak berfokus kepada pola akar Ibrani yang benar sesuai dengan kondisi di mana kita setelah ya melihat pengorbanan Yesua dan Yesua naik ke Syamayan. Maunya ke belakang terus, mencium apa itu namanya foto. Yesua ngomong, kamu cium foto ya ciuman foto nih, minggir, mau apa? Gak peduli loh ini. Ini kritikal banget. Sangat-sangat kritikal saya bilang. Karena ini masalah apa? Keselamatan, saudara. Masalah talenta jangan diomongkan, oh tidak menyangkut keselamatan. Tidak. Jelas dikatakan. Yang tidak melipat gandakan, yang tidak membungakannya, disiksa kekal. Ini apa tidak nyangkut keselamatan? Hamba yang tidak memberikan makanan dengan baik, ya, dijadikan satu nasibnya dengan orang-orang munafik. Apa tidak nyangkut keselamatan ini?
Nyangkut keselamatan, jangan macam-macam loh. Kalau nyangkut keselamatan berarti ini bukan dosa yang biasa ini, dosa yang membawa maut ini ceritanya. Mau risiko, mikir. Mau risiko ya silahkan, kalau saya enggak ambil risiko. Bisa dipahami? Ini kasihnya Bapak Yahweh, gampang, sederhana. Ikutin dengan kerendahan hati, lihat dari sudut pandang yang benar. Selesai cerita. Persiapkan hidup saudara untuk rapture. Haleluya. Ini ada yang ngomong lagi nih. Apa kalau tiap hari nggak menyembah dewa anggur? Saya tanya, tujuan dewa anggur itu untuk apa? Pertama, jelas, untuk mabuk-mabukan. Kedua, untuk apa? Untuk mengikat dia. Lah emangnya Yesua ngajari untuk mabuk atau gimana? Coba jawab. Coba kalau tanya itu yang mikir begitu loh. Yang ngasih materi juga mikir gitu loh. Emangnya Yesua ngomong, minumlah anggur supaya kamu mabuk sekalian. Apa Yesua ngomong kayak gitu? Ya enggak dong. Yesua kan ngomong ini sebagai tubuh Yesua, darah Yesua, supaya kita dalam Yesua, Yesua di dalam kita. Bukan untuk mabuk. Jadi nggak ada urusannya dengan dewa anggur. Saya bilang ngaco sekali. Ngaco sekali itu saya bilang. Kanibal lagi Pak, katanya kanibal. Itu lebih ekstrem lagi memang. Enggak, itu pernyataan anak-anak Bapak Yahweh juga ada, tapi nggak usah saya sebut namanya ya. Ya memang nggak perlu. Sangat. Memang nggak perlu. Kalau mereka dengar ini, mereka pasti tahu siapa yang dimaksud. Iya. Urusan kanibal itu sudah ada di Yohanes 6, udah 2000 tahun yang lalu, kuno. Saya bilang kuno, kanibal. Ya, mereka kan sudah bilang, bagaimana mungkin kita bisa makan tubuhnya? Itu kan kanibal. Udah 2000 tahun yang lalu, jangan dibawa sekarang. Ini jalan modern. Kuno, cari topik yang lain. Ngapain kanibal? Mereka sudah ada kok 2000 tahun yang lalu. Lihat aja tuh Yohanes pasal 6. Apa yang mereka katakan? Bagaimana mungkin kita makan dagingnya? Lalu kanibal. Iya kan? Kan maksud Yesua bukan di situ. Bukan kanibal, bukan mabuk-mabukan, memuja anggur, kan nggak di situ. Yesua memberkati supaya apa? Jadi tubuhnya dan darahnya. Itu sudut pandang Yesua. Sangat clear, sangat jelas. Kok yang bulat gitu loh. Yang bulat ya mereka sendiri yang bulat. Hati-hati loh, ini sangat spesifik. Saya harus kasih ini. Jadi saudara nggak bisa nuntut saya nih. Wah nggak diajarin sama Pak Yosef Roy. Saya sudah ajarin ini. Ya, bulan 11 tanggal 11 2023. Sudah fair-fairan sudah. Hati-hati ini. Jangan macam-macam. Salah arah, ingat. Orang buta nuntun orang buta. Cemplung semuanya. Selesai cerita. Kalau saya secara pribadi Pak, bagi saya ini udah clear. Harus clear. Untuk setiap orang yang menjadi anak-anak Bapak Yahweh. Ingat, ekor sinaga dan kemudian 5 anak darah yang bodoh. Itu bukan bicara soal ayunan. Itu bukan bicara yang campur-campur. Itu bicara anak-anak Bapak Yahweh yang melenceng pikirannya. Sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas. Dibuktikan dengan apa? Hamba yang bodoh, hamba yang bijaksana. Kemudian apalagi hamba dengan talenta. Udah lengkap. Ya kan, jadi dalam hal ini saudara masih mau memperdebatkan nih, setahun sekali atau tiap hari. Ya. Rugi saya bilang. Rugi. Ini ya. Pak, kalau bahasa hakimnya ini udah final and binding. Saya bilang rugi, lu sudah nggak usah diributin lagi. Saya udah kasih tahu ini akan kontroversi. Tapi kan saudara nggak bisa memahami. Mengapa? Dari sudut pandang kita ini telah dalam masa setelah kematian Yesua dan kebangkitannya dan kenaikannya. Saudara nggak mau mendapatkannya, ya silahkan tarik sendiri saudara pergi ke zaman sebelum Yesua. Silahkan lakuin ya. Sekalian bakar kambing, bakar domba, ya kan? Di situ tempatnya.
bukan di sini. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Kalau sudut pandangnya benar. Ini sangat kritikal nih. Ini sangat kritikal. Dan menyangkut keselamatan. Saya nggak berani risiko. Saya tahu yang dengar ini akan banyak. Ya kan? Urusan saudara mau kontroversi atau tidak itu bukan urusan saya. Saya sudah kasihkan semuanya lengkap untuk bisa menuntun saudara di dalam jalan keselamatan yang sesuai dengan fokus Dafar Elohim. Tidak lagi sebelum Yeshua, tapi kita sudah setelah Yeshua. Kita lagi nunggu rapture nih. Masih mau gontok-gontokan aja. Ingat loh, ya banyak loh hal yang harus kita perhatikan, soal hamba, soal talenta, iya kan? Belum lagi soal menyembah mamon lagi. Belum lagi soal kepahitan lagi. Banyak. Jelas loh. Ya. Saudara tolong perhatikan baik-baik. Tujuan saya untuk memberikan ini supaya terbuka mata kita. Kami semua satu tim. Kita ini semua mengasihi saudara. Ya, untuk mendapatkan waktu seperti ini tuh Bapak Yahweh itu bekerja luar biasa. Saya nggak bisa saksikan. Tapi Bapak Yahweh melalui proses demi proses sampai hari ini Dafar Elohim bisa diberitakan melalui pelayanan menorah. Ini satu proses dan pembayaran harganya tidak murah, saya bilang. Nggak main-main, saya bilang. Haleluya. Ya. Dan kita memang serius supaya ayo satu tim gandengan kita masuk rapture. Nggak dipermasalahkan masalah ini lagi. Masalah-masalah yang seperti yang diungkapkan sebelum Yeshua naik ke Syamayim, sebelum Yeshua mati di kayu salib. Ya yang benar gitu loh sudut pandangnya. Ya, jadi dalam hal ini saya sudah sampaikan, hati-hati, ada bukan yang umum. Yang umum itu kalau setelah percaya Yeshua, menerima Bapak Yahweh, setelah didoakan, langsung kesambar petir. Nah itu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Langsung berangkat gitu. Ya kan? Langsung kesambar petir, berangkat. Ya sudah, itu anugerah. Tapi ingat, enggak ada rewards. Iya, betul. Enggak ada rewards. Tapi janji Bapak Yahweh dalam Yeshua kan ada rewards. Ada upah. Kemarin kita sudah bahas. Ada upah yang Yeshua bawa. Dan bagaimana untuk cari upah itu? Ingat ya, upah ini bukan keselamatan loh, tidak loh. Upah ini rewards yang saudara akan miliki kekal selama-lamanya. Ya bagaimana caranya? Ya melalui proses. Hidupnya harus diproses dulu. Ya, terus kemudian dikasih pengertian yang benar. Kemudian setelah itu ditumbuhkan. Setelah ditumbuhkan ada ujian-ujian sehingga lolos, berhasil, menang, dan akhirnya bisa berbuah. Itu ada proses, nggak langsung. Setelah bertobat langsung dapat rewards. Tidak. Nggak begitu. Firman nggak ngomong begitu. Masuk proses. Life is a process. Abraham aja diproses. Yisak aja diproses. Yakub Israel itu diproses. Yosef diproses. Ya, Daud diproses. Mau nggak diproses? Gampang, kayak Salomo. Ujungnya apa? Istrinya 1.000, mertuanya 2.000, ya kan? Masalah besar kan? Ujungnya apa? Masuk dalam penyembahan berhala. Itu jenis yang tidak mau diproses. Clear sekali kok, Dafar Elohim. Israel tidak mau diproses, hidup seenaknya menyembah berhala. Apa akibatnya? Ya kita bisa lihat. Penyiksaan demi penyiksaan. Ya kan? Kalau mau diproses, Daniel walaupun dia diproses, tapi dia dilindungi Bapak Yahweh. Dia tetap berpegang teguh. Dikasih hikmat, dikasih penyertaan, dikasih blessing. Itu Daniel, Misael, Hananya, Azariah. Kita paham di sini. Jangan mempersulit dirimu sendiri untuk
gagal rapture. Jangan mempersulit. Semuanya jelas. Ya, jadi dalam hal ini clear. Saudara yang kepingin membagikan silakan dipotong ya dengan potongan yang benar untuk masalah pemahaman kita. Saudara bisa share, silahkan. Jadi nggak ada keributan lagi di sana. Yang mau ribut berarti yang mau ketinggalan. Itu aja. Gampang. Yang mau ribut, silahkan ribut. Kita tidak mau ribut, kita mau damai sejahtera, ada shalom, sedang menunggu rapture. Yang ribut, ribut kanan kiri, sakit hati, begini ribut, begini begitu. Ya anggur lah, inilah itu, tak percaya 2020, ya terserah. Ya kan? Bingung-bingung sendiri, bingung. Apa? Minyaknya habis. Mau cari lagi, ketinggalan. Ya, bisa dipahami. Sederhana. Ya, asal mau nurut gitu aja, hati mau taat, ya kan? Kalau nggak mau taat, saat Ribkah yang dari rumah orang tuanya dari Padan Aram dibawa oleh Eliezer, ya kan? Dibawa pakai onta kan? Itu kan perjalanan berapa lama? Itu saya sudah sampaikan di Fiancé pengajaran itu. Berapa lama? Itu bulanan, saudara, ya kan? Di dalam perjalanan si Ribkah ini, ya Rebeka kan Ribkah ya, betul. Ngoceh, dididik sama Eliezer, kamu harus begini-begini. Oh enggak, saya dulu begini begitu, ngoceh. Eliezer bilang turun kamu sekarang, begitu, ya kan? Sudah pulang sendiri, sak karepmu sendiri. Diajari sing bener ngoceh, gitu ya kan? Ini enggak mau taat, ya kan? Akhirnya disuruh turun sama Eliezer. Itu kalau seandainya Ribkah tidak mau taat, begitu loh. Tapi kan kenyataannya enggak, dia akan taat sampai ketemu dengan Ishak, ya kan? Begitu caranya. Kita dalam perjalanan jangan sampai diturunkan onta dari onta sama ruah Yahweh Elohim. Ya. Ayatnya ada. Jangan kamu mendukakan roh. Jangan kamu mendukakan roh. Iya kan, betul kan? Iya. Betul. Jadi semuanya itu sudah lengkap. Kita pengajaran ini rileks saja, ngikutin ruah Yahweh Elohim. Santai, saudara. Kita lihat, kita tinggal menuai jiwa-jiwa, buah-buah terus ditumbuhkan, diperkuat untuk masuk Syamayim. Di satu titik nanti kalau sudah di Syamayim, siapa yang terima kasih? Wah, terima kasih. Puji Bapa Yahweh. Terima kasih. Aku sudah dibaptis melalui Bro Adi. Aku sudah dibaptis melalui pelayanan menorah. Di satu kesempatan. Siapapun yang dibaptis sama Bro Adi ya, untuk selama-lamanya masa bisa berubah? Saya mau tanya. Contohnya siapa yang dibaptis barusan, namanya siapa? Kalau bisa ditunjukkan satu nama aja. Pak Saragi. Nah, Pak Saragi. Memangnya nanti di Syamayim tiba-tiba Pak Saragi ngomong sama saya, terima kasih Bro Roy, engkau yang baptis saya. Loh, hitungannya gimana nih? Enggak dong. Pak Saragi nanti di Syamayim kan, terima kasih. Dia kenalkan orang sama malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat, ini lihat nih. Ya kan? Ini loh Bro Adi. Dengan perjuangannya. Naik motor, naik apapun. Dengan segala perjuangannya untuk baptis saya di sungai. Misalnya gitu. Lah masa Pak Saragi ngomong terima kasih sama saya? Kan enggak. Nah, gitu loh ceritanya. Itu kekal, nggak terhapuskan, sejarah tidak terhapuskan. Dan itulah kekayaan yang luar biasa. Keselamatan jiwa-jiwa. Amen? Amin. Ya, bisa dibayar. Hati-hati, jangan sampai proses yang tidak lama lagi ini salah jalan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ingat, masuk Syamayim, rapture, saudara nggak bisa ngomong. Loh, saya kan pengikutnya pelayanan menorah. Oh, nggak bisa, saudara. Saya nggak adol sama pelayanan menorah. Nggak bisa. Sendiri-sendiri. Tanggapan saudara apa mengenai Davar Elohim? Itu sendiri-sendiri. Jangan berdasarkan apa kata orang.
Apa kata firman? Kan bolak-balik ngomong gitu. Apa kata firman? Lah kok bisa terpleset dengan apa kata mesianik? Itu kan parah saya bilang. Kan nggak boleh begitu dong. Apa kata firman? Kita konsisten dong. Nah, apa kata si A, si B, si C, si D? Tidak. Saya lebih baik sampaikan, percaya baik, tidak percaya terserah. Itu kehendak pribadi saudara masing-masing. Yang jelas, saya rileks saja, saya mau rapture. Amin. 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 Nggak susah. Jangan mempersulit diri sendiri untuk rapture. Ya, bayar harganya terlalu parah. Ingat loh, 5 anak darah yang bodoh. Aku tidak mengenal engkau. Itu kalimat mengerikan. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan lagi. Silakan Ibu Helena dan kita akan ketemu minggu depan. Ini saya mau tanya Pak, Ya. apakah ikut yang dibilang Yesus yang ngomong sama murid-murid apa sama yang pas dulu ikut Yesus? Yesua, maaf, Yesua. Pas bilang tinggalkanlah keluargamu, ikutlah aku. Itu maksudnya apa, Pak? Baik. Saat Yesua berbicara seperti itu, ingat dia berbicara dalam beberapa posisi. Yang pertama adalah untuk murid-murid yang harus memang setia. Ya, kenapa? Yesua pernah ditanyain oleh murid-murid. Kami telah meninggalkan semuanya. Kami dapat apa? Pernah dengar lihat itu ayatnya? Mau baca? Supaya saudara kuat. Kami dapat apa? Matius 19:27. Silakan Brother Adi. Matius 19 ayat 27. Ya. Oke, Matius 19 ayat 27 sampai 30 ya Pak Yorai? 19:27 ya sampai 30. Silakan. Oke, haleluya. Perikopnya Ada 29 aja. Oke. Upah mengikut Yesua ayat 27. Kemudian sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian?" Dan Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku, pada waktu penciptaan kembali, ketika anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas kedua-belas tahta, seraya menghakimi kedua-belas suku Israel." Ayat 29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Amin. Amin. Haleluya. Sudah bisa lihat dapat apa? Ya. Dapat apa? Hidup kekal. Hidup kekal. Bahkan Yesua berkata saat itu pada murid-muridnya, kamu akan didudukkan di 100 kali lipat. Tapi ingat, di dalam kitab Wahyu juga dikatakan kalau kamu menang, aku akan dudukkan kamu di tahtaku. Berarti bukan cuma untuk murid-murid, untuk saudara semua dan saya. Amin. Amin. Kita dapat hidup kekal, kita dapat 100 kali ganda. Kita dapat duduk bersama-sama dengan Yesua. Amen. Ada yang mau dapat? Saya kasih 100 hektar di bumi baru. Ada yang mau? Enggak mau.
Jebakan. Jebakan. Jebakan Jadi Batman. Mana lagi? baru Saya lebih milih duduk di tempat yang disediakan Bapak Yahweh dalam Amin. Yesua di sebelahnya. Telah dijanjikan barang siapa yang menang daripada menerima 1.100 atau 1 juta hektar di bumi yang baru. Tapi saya lihat kalau mau saudara ya monggo-monggo saja, silahkan ya, enggak ada masalah. Ya kan, tapi enggak. Yerusalem baru, Yerusalem baru, Yerusalem baru. Nggak bisa lihat ya. Di rencana Bapak Yahweh buat saudara dan saya itu betul-betul top of the line. Nggak main-main loh. Amin. Ini nggak didapat buat yang ketinggalan rapture. Ini nggak didapat untuk orang-orang yang lolos dari kerajaan 1.000 tahun. Saya belum bahas mengenai itu. Jadi ada orang-orang yang lolos dari kerajaan 1.000 tahun. Karena ingat, di akhir kerajaan 1.000 tahun kan mereka diadili. Ya kan? Mereka kan dikepung dengan orang-orang fasik. Mereka diadili di pengadilan Tahta Putih. Yang lolos masuk ke Yerusalem Baru. Yang lolos masuk terus. No. Yang lolos bukan Yerusalem Baru. Karena mereka sudah melihat Yeshua. Yang lolos akan masuk di bumi yang baru. Bumi yang baru. Yerusalem Baru adalah untuk mempelai, tidak untuk yang bukan mempelai. Ya, bisa dipahami di sini. Dapat apa? Kita dapat banyak hal, tapi tunggu waktu. Ya, tunggu waktu dengan syarat tidak menjadi 5 anak dara yang bodoh. Ya, jangan jadi 5 anak dara yang bodoh. Karena kehilangan minyak, kehilangan power, kehilangan suplai cadang. Karena apa? Polanya salah. Ya, sehingga harus belajar lagi pola yang benar, makan waktu. Rapture lah kita. Mereka bilang, ketok pintu. Dari dalam suara, siapa kamu? Nyah, mau diar, saya bilang. Iya kan? Berantakan hidupnya langsung. Jadi hati-hati loh. Anak-anak Bapak Yahweh bisa jadi ada yang tidak di rapture. Saudara jangan pede, bangga dengan posisi saudara yang memposisikan saudara melakukan sesuatu yang sebelum kematian dan kebangkitan Yeshua. Hati-hati. Jangan merasa pede. Saudara mau komplain terserah. Ya, tapi inilah realitanya. 5 anak dara yang bodoh itu adalah anak-anak Bapak Yahweh yang tidak berjaga-jaga. Ya, puji Bapak Yahweh, bisa dipahami Ibu Helena? Iya, makasih Pak Roy. Haleluya. Baik, kita akan akhiri. Yang ada pertanyaan? Oh, Pak Budiman, ya. Nanti setelah itu kita akan akhiri dan Saya mau mereview tadi ya, Bapak bilang yang lolos dari kerajaan 1.000 tahun tuh itu ditempatkan jadi penghuni bumi baru, Pak ya. betul. Begitu Pak ya. Jadi artinya itu yang di luar yang terangkat rapture, Pak ya. Oh, jelas pasti karena sudah masuk di kerajaan 1.000 tahun, Pak Budiman. Oke. Mau Oke, Pak konfirmasi Yosef aja Roy, Pak biar Pak Yosef Roy, aku boleh minta waktu sedikit, Pak Roy? Iya, silakan. Iya, Makasih, luar Pak. biasa. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi ya, sangat memberkati kita dan biarlah itu Iya. menjadi satu buah benih yang akan masuk ke tanah hati kita yang subur, bertunas, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Dan ini peneguhan kembali karena memang kemarin juga Sister Hadasa Fangfang tegaskan lagi dan hari ini Pak Yosef Troy tegaskan lagi. Dan bicara proses, bicara kualitas teman-teman, kembali lagi yang namanya hidup kekal atau samaim itu kita nggak bisa gandengan tangan. Ya, ini kualitas mempelai ini diuji. Kualitas mempelai itu jadi pertaruhan yang terakhir.
ya. Karena apa yang dijelaskan oleh Pak Yosef Roy tentang talenta, tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat, tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, itu sebenarnya orang-orang dalam, orang-orang dekat semua, bukan orang luar. Jadi ini juga aku mau sampaikan seperti yang Sister Hadasa sampaikan juga, ini luar biasa. Sister Hadasa pernah bilang seperti ini, hikmat samaim. Hikmat samaim. Hikmat samaim itu sama seperti yang tadi Pak Yosef Roy sampaikan juga. Itu sudut pandang Yesua. Sudut pandang Yesua. Ya, saya sekarang puji Bapak Yahweh semakin diteguhkan dan semakin kuat dengan apapun gesekan dari luar. Ya, bahkan untuk mengenai hal perjamuan Yesua ini. Saya mengalami banyak sekali juga gesekan dari orang-orang dekat sendiri. Makanya saya bergumul. Nanti akan saya sharingkan tentang masalah ini gitu kan. Tapi memang ini masih dalam proses. Tapi jawabannya saya sudah diteguhkan dan saya sudah dapat. Kalau yang namanya perjamuan Yesua ini sangat penting untuk kita lakukan. Dan saya tidak peduli. Karena kembali lagi, bicara keselamatan dan hidup kekal itu bicara hubungan pribadi. Nggak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Dan saya nggak kompromi. Saya nggak mau kompromi. Yang penting saya melakukannya, kalau ada orang menentang, saya tidak akan mengajak dia berdebat. Saya hanya sampaikan. Terima silahkan, nggak terima urusan kamu. Bukan urusan saya. Yang penting saya menyampaikannya dengan penuh kasih. Ya, penuh kasih. Gitu. Dengan rasa hormat dan tetap menghargai. Jadi seperti itu. Dan kontroversi itu selalu kontroversi. Kalau kita bicara kontroversi, Yesua Hamasnya semasa hidupnya penuh dengan kontroversi, ditentang, dicemooh, gitu. Jadi di sini juga, ayo teman-teman, karena gini juga Pak Yosef Roy dan teman-teman, saya membaptis orang sekalipun, saya juga jadi bahan gosip buat mereka. Kenapa di sahabat itu boleh membaptis orang? Membaptis orang itu kan bukannya hanya gembala. Terus saya pikir gembala dari mana ayatnya? Cuman saya nggak mau apa ya? Cuman saya nggak mau nanggapi sama sekali. Bukan urusan saya dan bukan apa ya? Bukan bagian saya juga untuk menanggapi. Ya itu urusan mereka. Mau bilang seperti apapun itu urusan orang. Ini hubungan pribadi kita dengan Bapa Yahweh di dalam Yesua Hamasya, di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim. Manusia bisa salah. Kalau saya ini ya, kalau prinsip saya, manusia bisa salah. Tapi kalau Bapa Yahweh di dalam Yesua Hamasya, di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim, nggak bakalan bisa salah. Kenapa? Karena selama ini saya selalu lihat dari buahnya. Mau lihat pelayanan Pak Yosef Roy, kita lihat dari buahnya. Lihat anak dan istrinya, mohon maaf ya. Lihat dari anak istrinya, semuanya. Itu buah, teman-teman semua, itu buah. Nah, selain itu dari pengajarannya, buah-buah pengajarannya. Karena memang dari awal juga aku merasakan satu hal yang khusus, satu hal yang spesial dari Pak Yosef Roy. Ya. Dan Pak Yosef Roy kita juga tahu sedikit banyak ceritanya. Ini juga perjuangan seorang istri buat kehidupan suaminya, agar suaminya dapat melakukan apa yang baik dan benar untuk Tuhan, untuk Bapa Yahweh. Dan jadi memang ini prosesnya luar biasa sekali. Ya, jadi teman-teman, di sini aku juga ingin meneguhkan dan menguatkan kita semua. Ya, kita serius kepada Bapa Yahweh dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kita. Bapa Yahweh pasti akan bela, Bapa Yahweh pasti akan tolong, Bapa Yahweh akan teguhkan, dan percaya Bapa Yahweh tidak akan mengecewakan kita dan tidak akan mempermalukan kita. Kita akan dibuat semakin naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Kita akan makin kaya dan semakin kaya dalam segala hal, dan semuanya hanya untuk pujian, syukur, hormat, kemuliaan Bapa Yahweh saja. Terima kasih Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Bapa Yahweh memberkati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bro Adi. Ya, kita punya tujuan sederhana. Kita menyampaikan Davar Elohim supaya teman-teman semua boleh dibangun dengan fondasi dasar yang benar. Sehingga saudara punya kekuatan, punya minyak yang cukup, punya api yang menyala, song-song Yesua, kita semua. Tujuan saya simple. Saya nggak cari macam-macam. Ya, nggak ada gunanya. Karena saya juga kepingin rapture. Ya, kita semua kepingin rapture. Jadi kita harus menaruh posisi kita di posisi yang benar.
Saya akan jawab ada beberapa pertanyaan sekarang karena ini menyangkut semua ya. Jadi sekalian saya akan habiskan di sini dari Sister Yulitar ya mengenai saran untuk membahas dari bahasa Ibraninya. Saya mau kasih tahu Sister bahwa dasar fondasi Ibrani Brit Kadasa itu udah nggak ada karena sudah dibinasakan oleh Bar Kokhba. Jadi kita tidak bisa berpatokan dasar Ibrani Perjanjian Baru atau Brit Kadasa itu nggak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah bahasa Ibrani Brit Kadasa itu sudah disalin, diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Itu yang maksimum, ya, yang bisa kita kejar, yang kita bisa lihat. Jadi kita nggak bisa kembali ke Ibraninya. Jadi kalau ada bahasa Ibrani yang sekarang itu adalah dibalik dari Yunani ke Ibrani, dari Inggris ke Ibrani, dari Indonesia ke Ibrani. Ya, dan itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Tetapi dalam hal ini bukannya kita tidak bisa pakai, boleh saja dipakai. Kalau sampai ada bertentangan, kembalilah ke Tanak. Ya, kembalilah ke Tanak. Tanak itu tidak berubah, tetap Ibrani. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tapi dengan sudut pandang yang benar, melihat dari posisi setelah kematian dan kenaikan Yeshua HaMashiach. Harus benar, jangan dibalik, jangan dilihat sebelumnya. Gitu loh. Kalau dilihat sebelumnya, ya saya bilang potong kambing, gitu loh. Ya kan? Potong domba, potong kambing, potong lembu, gitu. Jadi posisinya harus benar. Ya, jadi kita nggak bisa lihat dasar fondasi Ibrani untuk Brit Kadasa, nggak bisa. Udah kenyataan ini. Ya kita bisa melihat semaksimal mungkin dari Yunani, tetapi nilai-nilainya tidak boleh bertentangan dengan Tanak. Udah begitu saja. Ya, jadi bisa dipahami. Jadi Itu Pak Yosef Roy, itu Septuaginta namanya ya Pak Yosef Roy ya? Ya, oke. Septuaginta itu sebetulnya adalah terjemahan Tanak di dalam bahasa Yunani. Itu Septuagint, itu asalnya di situ. Tapi kebudayaan ini diteruskan gitu. Karena itu Septuagint ada yang namanya 70. Karena ada 70 para rabai yang diberi tugas untuk menerjemahkan Tanak ke dalam bahasa Yunani. Itu namanya Septuaginta. Itu asalnya di sana. Dan kebiasaan ini diteruskan saat sampai setelah kebangkitan Yeshua, yaitu setiap kitab-kitab ya ditulis di dalam kitab dari Ibrani ke Yunani. Nah sayangnya terjadi pemberontakan Bar Kokhba, dan disitulah kitab-kitab Ibrani semuanya hangus terbakar. Rata-rata tinggal 2 biji kalau nggak salah. Saya lupa yang mana itu. Begitu. Jadi kita nggak bisa kembali ke akar Ibraninya di mana nih Brit Kadasa, nggak bisa saudara. Ya nggak ada begitu. Karena udah kebakar mau gimana? Masih mau ngotot ya nggak bisa toh. Ya kan. Jadi itulah. Ya, jadi paham sekali ya. Kemudian ini ada yang minta betul-betul ditanyakan mengenai masalah talenta. Mana ini? Yang tanya. Ya, dia boleh dibaca biar imanku kuat. Baik. Saya tidak akan membahas ini, tapi saya akan beri 2 ayat saja. Saudara bisa renungkan, saudara bisa pahami, dan itu akan menjadi berkat buat saudara. Ya, yaitu di dalam Matius pasal 10 ayat 40, 41 dan 42. Baik, kita nggak usah baca, itu PR saudara. Ya, pahami baik-baik. Begitulah caranya untuk talenta. Ya, ayo kita sama-sama berdoa. Ayo kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kami ucap syukur biar kebenaran Dafar Elohim di dalam percakapan tanya jawab ini menjadi berkat yang luar biasa. Dan di luar sana terjadi pertobatan yang ajaib. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau menjagai anak-anak Bapak Yahweh yang setia sehingga tidak termasuk golongan yang diseret oleh ekor naga, dan juga tidak masuk dalam golongan 5 anak darah yang bodoh, tapi semuanya boleh masuk di dalam 5 anak darah yang bijaksana, menyongsong Yeshua HaMashiach, masuk dalam Samayim. Bapak Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amen. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati.
Amen. Halo semua, Thank you Bapak yang teman-teman. memberkati. Bapak yang berkati. Thank you Bapak yang berkati. teman semua. Thank you. Bapak. Shalom, shalom. Shalom. Bapak Yahweh Makasih berkati. banyak, Pak. Haleluya, Sampai Bapak yang ketemu berkati. lagi. Shalom, shalom. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.